البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk ke hadis terakhir dari bab al-muhafadzah ala al-a'mal, menjaga amalan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsus salis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rakaah, rawahu Muslim. Dulu Rasulullah SAW itu selalu, karena di sini boleh jadi maknanya adalah untuk istimrar. Apabila beliau itu terluputkan dari sholat di sebagian malam disebabkan karena sakit atau yang lainnya, maka beliau itu sholat di siang hari 12 rakaat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa? Hirsun Nabi SAW ala al-muhafadzah alal a'mal. Semangat Rasulullah SAW untuk menjaga amalan-amalan beliau. Tidak seperti apa? Orang-orang sufi yang mereka sudah mencapai tingkat makrifat, selesai amalan. Dah saya ini sudah makrifat, saya tidak perlu ibadah. Apalagi kalau naik-naik lagi nanti jadi hakikat. Bahkan apa? Saya adalah Allah. Orang sujud pada saya. Naudzubillah. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Al-Hallaj. Anaknya disuruh sujud pada dia. Karena dia adalah Allah. Untuk apa? Kalau anaknya pandai, dia bilang, katanya Allah itu menyatu dengan makhluk. Saya juga Allah lah. Tapi nggak ada yang berani gitu dengan saya. Walaupun meyakini Allah menyatu dengan makhluk, maksudnya saya aja. Saya atau syekh saya. Ini jahatnya mereka. Sebagaimana kejahatan orang-orang Rafidhah itu, meyakini bolehnya mut'ah. Tapi apa? Mut'ah adalah saya nikah dengan siapapun, tapi anak saya nggak boleh dinikahi kecuali oleh apa? Oleh para sayyid saja. Kalian-kalian yang orang bawahan nggak boleh nikah dengan anak saya. Itu ketidakadilan mereka. Demikian pula apa? Istri saya nggak boleh. Itu khusus, saya nikahi siapapun, tapi istri saya jangan kalian nikahi, nggak boleh. Ini para sayyid. Kalau yang bawah-bawah semuanya harus boleh. Karena apa? Memang bagikan, Wallahu a'lam, bagikan apa itu? Ayam. Bolehlah. Ayam atau anjing. Apa itu? Iya, kilap itu anjing. Makanya memang sebagian dari mereka ada yang dirubah jadi apa? Jadi monyet-monyet, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelang matinya. Bahkan yang sebelum mati pun, sebagaimana ikhwan kita yang melihat pakai derbil itu, teropong itu, ketika melihat ke arah Mudawwar waktu perang ke-6, heran mereka. Paham setiap hari yang di kemah itu adalah khusi dengan bawa senjata dan sebagainya. Pagi-pagi mereka meneropong, kenapa banyak monyet keluar masuk dengan gaya seperti gaya manusia, tapi monyet memang. Temannya disuruh lihat pun gitu. Iya, kenapa mereka monyet? Itu dari Allah. Baik. Dan dalil ini menunjukkan tentang apa? Tentang segala macam bantahan terhadap berbagai macam dari syubhat-syubhat orang-orang Rafidhah, orang-orang Sufi yang meyakini bahwasanya orang yang mencapai derajat makrifat, apalagi yang lebih tinggi lagi yaitu hakikat, maka dia tidak lagi perlu ibadah. Rasulullah siapa yang lebih mencapai makrifat melebihi beliau? Demikian pula hakikat. Bukan hanya Rasulullah itu mengetahui secara ilmu yakin, bahkan dia sudah langsung naik ke langit sana melihat hakikat berbagai macam perkara. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Melihat Allah saja. Itu pun Rasulullah sudah melihat hakikat dari apa? Hakikat dari hijabnya Allah. Betul-betul melihat cahaya yang menutupi wajah Allah Ta'ala itu. Maka walaupun demikian Rasulullah terus saja beliau rajin ibadah. Kalau mereka mengatakan, oh ini barangkali sebelum Isra Mi'raj, ini lebih bodoh lagi. Karena kapan Aisyah menjadi saksi sholatnya Rasulullah di malam hari? Setelah apa? Setelah berkumpul dengan Rasulullah dalam satu rumah. Itu setelah apa? Setelah masuk kepada periode Madaniyah. Sementara Isra Mi'raj itu kapan? 3 tahun sebelum periode Madaniyah. Yaitu di antara apa? Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua, yaitu sekitar tahun 10. 10 apa? 10 kenabian, bukan 10 Hijriyah. Maka jelas ini adalah setelah apa? Rasulullah melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban dan hakikat dari berbagai perkara itu sesuai yang Allah inginkan untuk Rasulullah. Walaqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra.
Nabi Muhammad SAW di atas langit ketujuh itu telah melihat sebagian dari ayat-ayat terbesar Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Apa ini ayat-ayat Allah yang terbesar yang diantara, bukan semua, diantara ayat terbesar yang dilihat oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah disebutkan oleh, yaitu dari kalam Rasulullah, yaitu Rasulullah melihat Rafrafil Khudri, yaitu yang ada di atas Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha yang sedemikian indahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Anas, itu di atasnya ada apa? Ada permadani hijau yang sangat indah, yang Rasulullah mengatakan saya tidak mampu menjelaskan keindahan dari permadani hijau tersebut. Kalau tidak salah ada lafaz itu. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini tadi, walaqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Baik. Walaupun demikian ternyata Rasulullah terus rajin ibadah. Dan hanyalah yang menghalangi beliau dari qiyamul lail, bukan hanya sholat wajib ini, bahkan qiyamul lail pun beliau kerjakan. Yang menghalanginya hanyalah apa? Al-wajah, yaitu sakit yang menyebabkan beliau tidak mampu untuk sholat misalkan. Al-ghairih, maksudnya ghairih adalah ta'ab, mungkin karena habis berperang dan sebagainya, pulang ketiduran. Walaupun begitu apa? Beliau tidak kemudian tidak apa-apa, amalanku sudah banyak. Bahkan siang hari dibayar lagi. Dibayar menjadi 12 rakaat. Ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah adalah apa? 11 rakaat. Makanya beliau menambah menjadi 12 ketika tertinggal itu. Tidak pernah satu riwayat pun yang menyebutkan Rasulullah itu mengerjakan sampai 21, 23 atau 33 sebagaimana ijtihad sebagian ulama. Kalau hadisnya dhaif. Tetapi itu adalah ijtihad dari sebagian ulama masalah 23. Sebagian mengatakan boleh 33. Sebagai ganti dari apa? Dari panjangnya sholat Rasulullah 11 tapi panjang. Nah, ini penat. Enggak apa, kita lamanya sama tetapi kita potong-potong menjadi 21 agar ada kesempatan untuk istirahat kaki dan sebagainya, bernafas-nafas, minum-minum, kemudian berdiri lagi. Itu ijtihad ulama zaman dulu. Waktunya sama panjang, yaitu sampai menjelang apa? Yaitu menjelang sahur. Nah, kalau sekarang yang diambil paling ringannya dari sisi jumlah dan dari sisi waktunya. Jumlahnya diambil paling ringan dalam artian, bukan paling ringan berarti ya. Jumlahnya disamakan yaitu 21, tapi paling ringan. Cukup apa? 25 menit selesai semua itu. Berapa? 21 rakaat. Membacanya terlalu cepat kalau di Indonesia ma'ruf itu. Fatihahnya dari awal sampai akhir satu nafas saja. Mereka tidak memberikan kesempatan pada Allah untuk menjawab setiap ayatnya itu. Memang mereka tidak peduli itu. Mereka peduli adalah kapan selesai ini. Walaupun Allah Maha mampu segalanya, tapi itu jeleknya adab mereka yang mengatakan mereka lebih cinta pada Allah dan Rasulnya, padahal mereka jauh dari itu. Di antara ulama yang ke-21 di antaranya siapa? Karena enggak apa, tapi disebutkan oleh Syekh Albani, fatwa-fatwa para ulama terdahulu, bahkan Syekhul Islam membolehkan itu. Membolehkan 21. Cuma yang sebelum Syekhul Islam dari kalangan salaf disebutkan. Memang khilaf masalah itu, tapi yang benar memang 11. Dengan apa? Dengan ijtihad mereka. Dan dibantah oleh Syekh Albani dalam kaset beliau yang kita dengar beberapa hari yang lalu itu juga. Ijtihadnya alasannya itu, orang kasihan, penat kalau 2 rakaat sepanjang itu penat, tapi kita jadikan 2 rakaat itu kurang lebih menjadi berapa? Mungkin menjadi 4 rakaat, dipotong-potong, tapi sama panjang. Itu yang dulu masih semangat. Baik. Kemudian disebutkan di sini, maka kalau beliau mengalami udzur yang semacam itu, tidaklah beliau kemudian sudah ditinggalkan saja, tidak, bahkan beliau membayar lagi. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk apa? Al-qadha terhadap an-nawafil, dan dalilnya banyak tentang masalah ini, qadha'un nawafil. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, disunahkan untuk kita membayar amalan-amalan sunnah, walaupun ini sunnah, walaupun tidak sampai berdosa kita, tapi demi apa? Menjaga istiqomah suatu amalan karena pahalanya lebih besar, maka ini diamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW iktikaf ini tidak wajib, tapi ketika beliau meninggalkan iktikaf di akhir-akhir hayat beliau itu, tapi bukan di tahun terakhir tentunya, kalau tidak salah bukan sampai tahun terakhir, maka beliau mengerjakannya adalah di bulan Syawal. Baik, ini menunjukkan disunahkannya untuk kita membayar amalan-amalan sunnah yang tertunda dari kita, tertinggal dan sebagainya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakan apa itu?
sholat ba'di atau zuhur di mana? Setelah asar. Karena ada udzur, yaitu beliau sedang tersibukkan dengan Bani Abdul Qais. Tayyib. Kemudian bagaimana cara pembayarannya itu? Pembayarannya adalah kalau untuk di siang hari maka tidak ada yang namanya witir. Maka dia dibuat menjadi apa? Genap, menjadi 12. Kalau hanya kebiasaan orang itu 1 rakaat, maka membayarnya menjadi 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis yang sebagian mensahihkan, cuma anak belum periksa sendiri, tapi memang sebagian ulama mensahihkan, yaitu tidak ada witir di siang hari, karena yang namanya witir siang hari adalah apa? Adalah sholat maghrib. Al-maghribu witrun nahar. Maghrib itulah witir untuk siang hari. Maka yang lain-lain tidak boleh ada 1 rakaat saja, harus 2 dan sebagainya itu. Disebutkan di sini rawahu Muslim. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.